Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar dari kelompok kami mengenai pengembangan strategi dan rencana pemasaran, di mana susunan kelompok kami terdiri dari satu Maulana Bayu Aji Sugiarto, yang kedua Dwi Mulya Fauzi, dan yang terakhir saya sendiri Sigit Prayitno. Langsung saja, untuk materi kali ini mencakup beberapa poin. Secara garis besarnya yaitu mengembangkan strategi. Ketika ditambahkan dengan perencanaan pemasaran, maka akan tercapai target yang diinginkan. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Proses manajemen pemasaran adalah strategi dan rencana pemasaran yang mendalam dan kreatif, yang dapat memadu kegiatan pemasaran. Pengembangan strategi yang benar sepanjang waktu memerlukan bauran disiplin dan fleksibilitas. Sebagai pemasar bisnis yang sukses, maka harus senantiasa merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pemasaran pada berbagai tingkat untuk banyak unit organisasi. Untuk rencana pemasaran sendiri atau yang sering disebut dengan marketing plan adalah instrumen sentral untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan usaha pemasaran dan beroperasi pada dua tingkat strategis dan taktis. Untuk rencana pemasaran strategis, menjelaskan pasar sasaran dan memproporsikan nilai yang akan ditawarkan perusahaan berdasarkan pada analisa peluang pasar terbaik. Sedangkan untuk pemasaran taktis, yaitu menspesifikasikan taktis pemasaran, termasuk fitur produk, promosi, penyediaan barang, penetapan harga, saluran penjualan, dan layanannya. Untuk pemahamannya adalah keseluruhan rencana pemasaran bisnis untuk menjangkau orang atau konsumen dan mengubahnya untuk menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang kita sediakan. Maka perhatikan 6 hal ini. Pertama, strategi pemasaran harus dimulai dengan masalah konsumen. Bisnis atau produk atau jasa yang sukses dan berhasil mengatasi masalah konsumennya. Yang kedua, lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh calon konsumen Anda. Yang ketiga, gunakan hasil riset tersebut untuk menentukan produk yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, kemudian Anda bisa membuat strategi pemasaran yang menarik untuk konsumen pada produk tersebut. Yang kelima, dengan strategi ini Anda bisa menciptakan kesadaran merek. Dan yang terakhir, menciptakan prospek baru dan pada akhirnya menjual produk atau jasa tersebut. Untuk pemasaran dan nilai pelanggan, perhatikan 3 poin penting di bawah ini. Poin pertama tentang inti pemasaran, yaitu memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk sasaran bisnisnya, yaitu penghantaran nilai pelanggan yang menghasilkan laba atau keuntungan untuk kita sendiri. Untuk poin terakhir, di ekonomi yang kompetitif, kemenangan dapat diraih dengan penghantaran nilai yang baik dan benar. Pemasaran saat ini diletakkan pada awal perencanaan. Selanjutnya untuk nilai pelanggan, proses penghantaran nilai yaitu penghantaran nilai yang dimulai sebelum produk ada, berlanjut pada saat produk ada, dan dikembangkan. Lalu untuk memilih nilai atau melakukan STP. STP sendiri adalah segmenting, targeting, dan positioning. Menyediakan nilai penentuan fitur produk, mengkomunikasikan nilai atau mendayagunakan sumber yang ada untuk memenuhi dan memproduksi produk. Terkait strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning, pengertiannya, strategi STP pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Contoh, dalam kasus ini, penulis mencoba mengaplikasikan kepada pihak lain yang memiliki pengaruh
bagi keberlangsungan perusahaan sesuai pengelompokan Five Force Model oleh Michael E. Porter, yaitu sisi supplier atau petani pada pabrik gula untuk memasukkan citra positif pada benak masyarakat petani Madura tentang bertanam tebu. 3 elemen dalam strategi pemasaran yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting sendiri adalah upaya memetakan pasar atau sasaran program dengan memilih dan memilah konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Penilaian ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, keberhasilan gaya hidup, dan bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk tersebut. Untuk targeting setelah memetakan pasar atau sasaran program, tahap targeting seperti namanya adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan jadi sasaran kita. Untuk positioning, apabila target pasar atau sasaran program sudah jelas, positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Apa beda produk kita dibandingkan kompetitor, dan apa saja keunggulannya. Untuk rantai nilai bisa dilihat seperti gambar tersebut, ilustrasinya. Gambar tersebut berasal dari buku Philip Coulter DC. Dan kemudian untuk penjelasannya, rantai nilai menurut Michael Porter dari Harvard menyatakan rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasikan cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Menurut model ini, setiap perusahaan merupakan sintesis dari beberapa kegiatan menghantarkan dan mendukung produksinya. Rantai nilai mengidentifikasikan 9 kegiatan yang secara strategis relevan, 5 kegiatan primer, dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis yang spesifik. Sesungguhnya, keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada seberapa baik kinerja setiap departemen, tetapi juga pada seberapa baik perusahaan mengkoordinasikan kegiatan departemen untuk menjelaskan proses bisnis inti. Untuk proses bisnis inti meliputi beberapa hal. Yang pertama, proses mengindra pasar, semua kegiatan untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkannya dalam organisasi, dan menindaklanjuti informasi. Proses yang kedua yaitu proses realisasi, penawaran baru. Semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran kualitas tinggi yang baru dan cepat, serta sesuai anggaran. Untuk proses yang ketiga yaitu proses akuisisi pelanggan, yaitu semua kegiatan dalam mendefinisikan pasar sasaran dan mencari calon pelanggan baru. Untuk proses yang keempat yaitu proses manajemen hubungan pelanggan, semua kegiatan dalam membangun pemahaman, hubungan, dan penawaran yang lebih mendalam dengan pelanggan perorangan. Yang terakhir yaitu proses manajemen pemenuhan, semua kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, serta mengambil pembayaran. Kompetisi inti. Untuk dapat bersaing di masa kini, perlu memiliki dan menjaga sumber daya dan kompetisi untuk esensi bisnis. Karakteristik kompetisi inti ada 3, yaitu sumber keunggulan kompetitif, dapat diterapkan pada berbagai pasar, dan yang ketiga sulit ditiru pesaing. Pasar holistik dan nilai pelanggan. 3 pertanyaan manajemen kunci. Yang pertama, eksplorasi nilai, pencarian peluang baru. Yang kedua, penciptaan nilai, penciptaan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien. Dan yang ketiga, penghantaran nilai, penggunaan kapabilitas dan infrastruktur. 4 tingkat organisasi. Bisa dilihat dalam tabel, ada corporate planning, division planning, business planning, production planning. Pada beberapa kasus manajemen, kita sering dihadapi pertanyaan seperti sebutkan dan jelaskan tingkatan manajemen dalam suatu organisasi. Ada berapa tingkatan manajemen dalam organisasi, dan jelaskan tingkatan manajemen dan contohnya. Pada dasarnya, konsep manajemen memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya.
sebelum melahirkan tingkatan manajemen dalam organisasi. Proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan harga, pengendalian, harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah, seperti tabel piramid di atas ada manajemen puncak seperti presiden, direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan, kepala perwakilan, dan sebagainya. Di posisi kedua teratas ada manajemen menengah diduduki seperti kepala departemen, manajemen gabungan, kepala pengawas, dan sebagainya. Di posisi ketiga ada manajemen uni pertama seperti supervisor, mentor, leader, dan yang lainnya. Dan yang paling bawah ada karyawan organisasi, tenaga penjualan, pembukuan, operasional, dan karyawan lainnya. Selanjutnya tingkatan manajemen dalam organisasi dan contohnya. Tingkatan manajemen pada suatu organisasi dikelompokkan pada 3 tingkatan manajemen yang berbeda, yaitu manajemen lini pertama, manajemen tingkatan menengah, dan manajemen puncak. Manajemen lini pertama, first line management. Tingkatan manajemen ini pertama adalah tingkatan manajemen paling bawah pada sebuah organisasi. Manajemen lini pertama memiliki tugas untuk memimpin dan mengontrol pekerja non-manajerial pada sebuah perusahaan atau organisasi. Tingkat pada manajemen ini tidak membawahi tingkatan manajemen yang lainnya. Beberapa contoh tingkatan manajemen lini pertama adalah penyelia atau supervisor atau pengawas, manajemen lokasi, manajemen perkantoran, manajer departemen, manajer shift atau mandor. Manajemen tingkat awal memiliki berbagai kegiatan yang harus dilakukan, seperti memerlukan keterampilan teknis, keahlian yang mencakup prosedur teknis, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus, dan kemampuan komunikasi yang baik. Menyusun perencanaan jangka pendek, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Mengarahkan sejumlah karyawan yang berada di bawah komandonya, memberikan informasi terkait keputusan yang diambil oleh manajemen pada karyawan, dan memberikan informasi terkait kinerja, hambatan, kesulitan, dan tujuan dari para karyawan pada manajemen yang lebih tinggi. Menjaga hubungan baik antara manajemen tingkat menengah dan para karyawan. Selanjutnya, bertanggung jawab dan memberikan laporan secara langsung kepada manajemen level menengah. Selanjutnya, manajemen puncak atau top management. Klasifikasi tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak mempunyai tanggung jawab pada semua manajemen organisasi. Tingkatan manajemen puncak memiliki tugas membuat rencana aktivitas dan strategi perusahaan secara global dan mengarahkan jalannya perusahaan. Beberapa contoh tingkatan manajemen puncak seperti Dewan Direksi, CEO, Chief Executive Officer, CEO, Chief Information Officer, CFO, Chief Financial Officer, General Manager, atau dikenal dengan Presiden Direksi, Presdir. Direksi adalah wakil para pemilik perusahaan atau pemilik saham. Mereka ditetapkan oleh para pemegang saham perusahaan dan CEO ditunjuk oleh Dewan Direksi perusahaan. Peran yang paling utama pada manajemen puncak adalah dibutuhkan kemampuan konseptual dibandingkan kemampuan teknis. Mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Bertanggung jawab penuh terhadap keberjalanan perusahaan kepada Dewan Direksi, pemerintahan, dan masyarakat umum. Menentukan perencanaan, tujuan, dan kebijakan perusahaan atau organisasi. Manajemen puncak bekerja melalui pemikiran, perencanaan, kemudian memutuskan sehingga disebut juga dengan otak organisasi atau administrator. Skema manajemen menurut tingkatannya. Melihat dari kegiatan yang dilaksanakan,
Skema manajemen dibagi menjadi yang pertama, manajemen fungsioner. Memiliki tanggung jawab dalam aktivitas unit organisasi seperti manajemen produksi, marketing, finansial, sumber daya manusia, dan lain-lain. Dalam hal ini, kemampuan fungsional yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan sesuai dengan bidang yang diambil. Yang kedua, manajemen umum. Mempunyai tanggung jawab atas segala atau semua kegiatan di tiap unit. Pada tahap operasional pelaksanaan tugas, manajer memiliki keahlian atau fungsi utama yang berbeda-beda, seperti kemampuan teknis, technical skill. Kemampuan teknis mengenai bagaimana cara mengerjakan dan menciptakan sesuatu dengan efektif yang ditunjang dengan pengarahan atau motivasi, supervisi, dan komunikasi. Terlebih pada tingkatan manajemen lini pertama, kemampuan teknis sangat diperlukan karena berurusan langsung dengan bidang operasional. Jika tidak, maka evaluasi dan pengarahan tidak akan berjalan dengan lancar. Kemampuan managerial skill. Kemampuan managerial terkait dengan konseptual seperti penetapan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, hingga pengawasan. Keahlian dimiliki manajer, yaitu keahlian konseptual. Keahlian yang harus dimiliki oleh manajer, yaitu keahlian konseptual. Kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala macam kepentingan dan kegiatan organisasi untuk meraih tujuan organisasi. Secara umum, semua manajer pada seluruh tingkatan manajemen harus memiliki kemampuan ini. Namun, dikhususkan bagi manajemen puncak harus menguasai teknik ini. Hal ini dikarenakan manajer pada tingkat puncak memiliki area kerja yang paling luas dan harus terus memonitor dan dikenalkan sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan demi mencapai tujuan. Selanjutnya, keahlian kemanusiaan. Kemampuan untuk membentuk teamwork dan saling bekerja sama serta saling memahami dengan memotivasi orang lain. Manajer tidak hanya serta-merta memerintah atau mengkomando bagi bawahannya saja, namun lebih baik menggunakan sisi humanis agar para bawahan tergerak melaksanakan perintah tanpa merasa terpaksa. Kemampuan ini harus disertai dengan keinginan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing bawahan. Semua itu bisa dipelajari pada teori hierarki kebutuhan Maslow. Selanjutnya, keahlian administrasi. Kemampuan yang berhubungan dengan fungsi manajemen yang dilakukan. Administrasi yang baik akan membawa keteraturan dan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas perusahaan. Pengetahuan akan administrasi wajib diketahui para manajer supaya aktivitas manajemen berjalan terarah. Dan yang terakhir, kemampuan yang harus dimiliki adalah keahlian teknis, keterampilan dan kepiawaian dalam penggunaan alat-alat, melaksanakan prosedur dan metode dari suatu bidang tertentu. Keterampilan ini sangat diperlukan terlebih pada manajemen lini pertama, di mana seringkali bersinggungan dengan kegiatan operasional. Kemampuan ini juga diperlukan agar mampu mengarahkan para karyawan operasional agar sesuai dengan SOP yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit bisnis strategis. Unit bisnis strategis ini menurut karakteristik terbagi 3. Yang pertama merupakan satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan terpisah dari bagian perusahaan yang lain. Lalu yang kedua, mempunyai kelompok pesaing pasar tersendiri. Yang ketiga, mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas strategi yang dibuatnya, atau orang yang mempunyai tanggung jawab atas pengendalian besar faktor yang mempengaruhi laba tersebut.
Lalu selanjutnya pengertian penetrasi pasar. Penetrasi pasar adalah nama yang diberikan kepada strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk-produk yang ada di pasar-pasar yang telah ada sebelumnya. Penetrasi pasar pula berusaha untuk mencapai 4 tujuan utama. Mempertahankan atau meningkatkan produk pasar. Hal ini dapat dicapai oleh kombinasi dari strategi-strategi yang telah dilakukannya, yaitu lewat iklan atau lewat promosi atau lewat blog-blog yang ada. Kemungkinan lebih banyak lagi sumber daya pribadi yang didedikasikan untuk menjual produk tersebut. Meningkatkan pengguna oleh pelanggan yang ada, contohnya memperkenalkan program loyalitas konsumen atau implementasi penetrasi pasar sebagai strategi pemasaran dikondisikan sebagai bisnis yang biasa saja. Penetrasi pasar harusnya dieksekusi oleh bisnis yang berfokus hanya pada pasar produk yang dapat difahami oleh marketer tersebut. Lalu selanjutnya perkembangan pasar. Perkembangan pasar itu tersendiri yaitu nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana unit bisnis tersebut untuk menjual produk-produk yang telah ada di pasar-pasar yang baru. Nah, ada banyak cara untuk mengaplikasikan strategi ini, yaitu diantaranya yang pertama geografis pasar. Nah, kita harus lihat dulu geografis pasarnya. Nah, semisal kita bisa ekspor ke negara-negara baru karena di negara kita produk ini sudah biasa saja, tetapi di negara orang begitu produk yang kita pikirkan di negara kita biasa saja, tetapi bisa jadi di produk di luar negeri sana produk yang kita biasa-biasakan saja di negara luar sana sangat diidam-idamkan atau sangat disanjung-sanjung. Lalu yang kedua, dimensi atau kemasan produk yang baru. Nah, ini dimensi atau kemasan produk yang baru ini sangat penting sekali karena begitu pesatnya para pesaing-pesaing bisnis ini agar semenarik mungkin kemasannya. Karena semakin menarik kemasan yang dibuatnya akan menambah daya tarik suatu konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Yang ketiga yaitu saluran distribusinya yang baru. Kita membuka cabang distribusi di mana-mana agar lebih luas jangkauannya. Yang terakhir, menerapkan kebijakan harga yang berbeda untuk menarik pelanggan baru atau membuat segmen pasar yang baru. Ini sangat menarik mungkin untuk strategi-strategi ini. Diversifikasi selanjutnya yaitu diversifikasi. Diversifikasi adalah nama yang diberikan kepada strategi pertumbuhan di mana suatu bisnis produk-produk yang baru yang ada di pasar-pasar baru ini merupakan langkah pemasaran yang lebih besar sekali resikonya. Strategi bisnis yang bergerak dalam pasar yang baru memiliki sedikit atau mungkin tidak ada pengalaman atas produk-produk yang baru tersebut. Bila sebuah unit bisnis akan mengaplikasikan strategi diverifikasi, maka harus memiliki visi dan misi yang jelas. Karena strategi ini memiliki resiko yang besar sekali. Bila mana resiko ini gagal dalam faktanya, maka
kita akan menemui kegagalan untuk membangun bisnis tersebut. Ada 3 tipe umum strategi diversifikasi yang sudah banyak diketahui dan diimplementasikan menurut Fred R. David, yaitu contactic diversification, horizontal diversification, dan conglomerate diversification. Secara keseluruhan kelompok strategi ini makin lama makin kurang populer juga. Karena dari sisi tingginya tingkat kesulitan yang ada, dan juga manajemen dalam mengendalikan aktivitas-aktivitas merupakan perusahaan berbeda-beda. Selanjutnya, perkembangan strategi metrik atau unsoft. Beberapa pemasar menggunakan 9 box grid untuk analisis yang lebih canggih. Matrik ini menambah modified produk atau modifikasi produk antara yang sudah ada atau yang baru. Rasa yang berbeda yang sudah ada. Semisal contoh, begitu banyak sekali saus-saus atau saus-saus pasta yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, kita membuat lagi produk saus, tetapi kita harus berbeda dari segi rasanya dan juga kemasannya agar mempunyai citra rasa dan warna tersendiri dalam produk kita. Nah, taktis pemasaran. Setelah rencana strategi pemasaran didirikan oleh taktik yang akan digunakan untuk mengimplementasikan rencana strategi, harus ditentukan teknik tertentu sarana yang pesan disampaikan, yaitu biasanya teknik pemasaran ini sering kita jumpai dalam email atau postingan-postingan media sosial seperti di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengembangan produk. Pengembangan produk adalah nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana suatu unit bisnis memperkenalkan produk yang baru ke pasar-pasar yang baru pula. Hal ini mungkin memerlukan strategi-strategi pengembangan kompetisi yang baru dan memerlukan program pemasaran yang baru pula untuk mengembangkan produk yang sudah diubah atau dikembangkan ke pasar yang telah ada. Untuk kesimpulannya yaitu terus berjuang, selalu jujur dalam menerapkan bisnis. Insya Allah apabila kita selalu berjuang, semangat, dan selalu menerapkan kejujuran dalam mendirikan suatu bisnis, insya Allah bisnis kita akan lancar dan bisnis kita juga akan pesat dan juga bisnis kita juga akan berhasil atau gold. Mungkin dari kelompok 1 cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.